Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Nur Faiza. Saya dari MN17C ingin mempresentasikan mata kuliah PKN yang dari subjudul bab 5, yaitu Edukasi Demokrasi Indonesia. Lanjutnya saya akan mempresentasikan dari apa pengertian edukasi demokrasi di Indonesia dan lain-lainnya. Di sini ada bab 5, Edukasi Demokrasi Indonesia. Selanjutnya, sejak digulirnya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi secara masif dan luas di Indonesia pada saat ini hampir semua negara mengaku bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting, walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Lalu di sini ada esensi demokrasi. Pengertian demokrasi, kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu yang pertama ada secara bahasa atau etimologis, lalu yang kedua ada secara istilah atau terminologis. Pengertian demokrasi secara bahasa atau etimologis, di sini ada ya, di PPT sudah dijelaskan bahwa dari sudut bahasa etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kraton berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demokras atau demokratos berarti rakyat atau kekuasaan rakyat. Selanjutnya ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi atas dasar penyaluran kehendakan rakyat terdapat dua macam. Nih, di sini ada gambarnya, yaitu demokrasi langsung pada masa Yunani kuno. Di sini ada contoh gambarnya. Lalu demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan atau menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Nih, di sini ada demokrasi tidak langsung. Ini di Indonesia ya, contoh gambar ini ya, demokrasi tidak langsung itu seperti ini. Apa sih demokrasi tidak langsung? Yaitu adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Kedua, pengertian terminologi demokrasi. Dari sudut terminologi istilah, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Pengertian demokrasi yang dianggap paling populer dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863. Dia menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara tersebut berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Terus secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua. Ini menurut Maswadi Rauf 1997, yaitu satu, kebebasan atau persamaan yang dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari pengusaha. Lalu yang kedua, kedaulatan rakyat, yaitu setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Lalu di sini ada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, yaitu yang satu, monarki, yaitu untuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi, kepentingan rakyat banyak. Yang kedua itu tirani, yaitu dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada arsitokrasi, yaitu yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang keempat, oligarki, dipegang oleh satu kelompok dan dijalankan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Yang kelima ada demokrasi, yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan 6, mabokrasi, dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.
Terus di sini ada secara modern untuk pemerintahan menurut Niccolo Machiavelli. Yang pertama, monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Yaitu ada di Inggris, Malaysia, Jepang, Arab, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada republik, adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Amerika, India, Prancis, Indonesia, dan lain-lain. Lalu di sini ada selanjutnya ya, ada pada masa sekarang ada demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik lebih luas dan sekedar bentuk pemerintahan. Berapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya, menurut Henry B. May menyatakan demokrasi sebagai sistem merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dan dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik diselenggarakannya. Lalu selanjutnya Soekarno dalam bentuk demokrasi versus ketidaktatoran 1981 mengemukan adanya beberapa prinsip dan demokrasi dan prinsip-prinsip otoritas atau kediktatoratan. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembagian kekuasaan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum. Keempat, pemerintahan mayoritas. Kelima, pemerintahan dengan diskusi. Keenam, ada pemerintahan umum yang bebas. Yang ketujuh, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang ke-8, manajemen yang terbuka. 9, pres yang terbuka. 10, pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Lalu selanjutnya ada perlindungan terhadap hak asasi manusia dan masih banyak lagi. Terus lalu di sini ada demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dalam sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi, perilaku yang senantiasa bersabar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Di sini lanjut ada yang kedua itu demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Ada beberapa tahap melalui demokratis. Yang pertama itu ada tahap pertama, pergantian dari penguasa non-mekrokratis ke penguasa demokrasi. Yang kedua ada tahapnya adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi. Tahapan keempat adalah produk demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Demokratisasi yang berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat berbentuk secara bertahap. Lalu selanjutnya itu ada yang pertama, nilai kultur demokrasi. Nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, atau dengan kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Itu menurut Asyukril Ibn Chamim dan DKK 2003. Lalu di sini ada nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis, nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dengan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu nilai kultur demokrasi. Yang kedua itu ada lembaga struktur organisasi. Di samping adanya nilai-nilai demokrasi, untuk terwujudnya sistem politik demokrasi, dibuatkannya lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi desa. Demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, dan 4, hak mengadakan protes bersama, dan yang kelima, menyingkir dari kekuasaan raja absolut.
Demokrasi modern Indonesia menurut Muhammad Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Pancasila bersumber pada ideologi demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu sepertinya nilai yang dianggap baik, sesuai, adil. Di sini ada nilai-nilai demokrasi yang terjabar dan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip ketuhanan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Di sini yang secara luasnya itu demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Yang kedua, secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini ada perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua usia Republik Indonesia sendiri. Pada masa reformasi ini, masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan bebas melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat ini menjadi harapan banyak orang sehingga sering disebut euforia demokrasi. Demokrasi pengorbanan dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat. Terus yang keempat itu ada sistem politik demokrasi. Yang pertama itu ada landasan sistem politik demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pembagian sistem politik, ada dua perbedaan, yaitu menurut Samuel Huntington 2001. Yang pertama itu sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Yang kedua, sistem politik non-demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Di sini ada sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia. Adapun sendi-sendi dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan bersarana konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensil. Lalu yang ketiga ada mekanisme dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Ada beberapa pokok-pokok dalam sistem politik di Indonesia adalah merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip ekonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensil adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat untuk jabatan 5 tahun. Yang keempat, ada kabinet itu oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri dari 2, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, dan kepala daerah. Di sini masa demokrasi. Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsafan, itu dengan Muhammad Hatta tahun 1966. Namun demikian, masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan atau demokrasi perlu sangat syarat hidupnya. Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat pijakan kuat atas keberhasilan warga negara. Tantangan demokrasi Indonesia masa depan tentu apakah kultur masyarakat termasuk para pemimpin mendukung penuh tradisi dan nilai-nilai demokrasi sebagai syarat berjalannya lembaga politik demokrasi.
Dua aspek ini, perilaku politik masyarakat dan institusi politik, kultur dan struktur, harus bisa berjalan beriringan. Di sini ada edukasi demokrasi, bahwa kesimpulannya sistem demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi demokrasi dan perilaku demokrasi. Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, aturan, ataupun lembaga negaranya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokrasi masyarakat. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidup, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini butuh waktu lama, berat, dan sulit guna mewujudkan masyarakat demokrasi. Pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Jadi, hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi menyangkut dua hal, penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler. Pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan dalam berbagai bidang studi, misalnya dalam mata pelajaran PPKN dan sejarah, atau diintegrasikan dalam kelompok ilmu sosial lainnya. Jadi, kenapa pentingnya di dunia pendidikan sekarang itu diadakan mata kuliah PPKN, pendidikan kewarganegaraan, karena agar bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia ini mengetahui demokrasi, Pancasila, sejarah-sejarah Indonesia, ataupun hukum-hukum Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi adanya mata kuliah pendidikan PPKN, mata kuliah PPKN, atau dengan pembelajaran PPKN itu sudah mengetahui banyak untuk anak-anak bangsa Indonesia ini. Cukup sekian dari saya presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.